Kiprah Ayu Ting Ting di dunia bisnis terus melejit. Bahkan sejak merilis merek bisnis sendiri, berkali-kali menggelar acara meet and greet bersama penggemarnya. Seperti kemarin, pelantun Sambalado itu tampil heroik di hadapan fansnya di daerah Karawang, Jawa Barat. Senang, bersyukur, tapi ada sedikit beban juga karena biar gimana pun yang sulit adalah mempertahankan gitu. Jadi biar gimana pun saya harus tetap bisa mempertahankan posisi saya seperti sekarang. Selain Ayu Ting Ting, artis sinetron yang juga sukses merambah dunia bisnis adalah Zaskia Adya Meka. Menariknya, kesuksesan Zaskia Meka dalam berbisnis ternyata tak membuat dirinya lalai dalam posisinya sebagai istri dan ibu bagi ketiga anaknya. Namun, pesinetron berusia 29 tahun itu sadar bahwa kesuksesannya tak pernah lepas dari peran serta suami tercinta Hanung Bramantyo. Itu kita saling support, jadi kayak aku bisnis lipstick, Mas Hanung pasti terlibat untuk bagian videonya. Saya nggak mau dia hanya sebagai artis sinetron saja, tapi saya mau dia wirausaha. Tapi ketika dia menjadi wirausaha, ya kan, maka dia menentukan sikapnya. Dia akan lebih independen. Mas Hanung udah bilang ketika nikah, selamat kamu bebas jadi diri sendiri. Ketika aku menikah, itu titik pertama kali aku menjadi Zaskia Adya Meka dengan diriku sendiri. Tahun 2016 telah berlalu, namun tahun itu menjadi tahun yang sangat istimewa bagi penyanyi muda Rizky Febian. Ya, penyanyi yang juga putra sulung pelawak Sule ini menemukan hokinya. Gara-gara single Keajaiban Cinta, nyaris penduduk negeri ini jatuh cinta pada suara cowok yang akrab disapa Iki ini. Penghujung 2016, Iki mencoba menegaskan lagi statusnya sebagai penyanyi pendatang baru paling sukses ketika single keduanya yang berjudul Penantian Berharga juga digilai berbagai kalangan. Apalagi membuka 2017, Rizky langsung tancap gas dengan meluncurkan album baru meski masih dalam bentuk album kompilasi. Banyak yang menilai kesuksesan Rizky Febian karena nama besar sang ayah, termasuk fasilitas serta akses ke perusahaan label rekaman. Namun, ini coba ditepis. Bahkan kisah sukses Keajaiban Cinta pun ditoreh karena Iki tak malu dan rela bolak-balik berbagai perusahaan label rekaman untuk menawarkan lagunya. Sampai Iki ke label-label, sebelum Kesempurnaan Cinta bisa di... Iki ke label-label, Iki bilang kalau ini lagu saya, dan diambil ke belakang, gak didengerin, tanpa sepengetahuan orang tua. Karena apa? Karena di satu sisi Iki pengen punya surprising buat orang tua, terus juga pengen jadi mental itu lebih kuat. Tak hanya ingin lebih mandiri dan tahu proses, sikap Iki yang menolak fasilitas, akses, dan bahkan uluran tangan ayah bundanya justru sebagai salah satu bentuk dirinya memberikan penghormatan. Karena Iki tahu sekali perjuangan serta susah payah perjalanan hidup kedua orang tuanya. Iki bangga lah punya mereka karena mereka itu amat sangat tahu yang namanya proses. Dan makanya itu yang dari karir Iki berawal dari dulu itu karena Iki pengen tahu proses dan Iki mengikuti jejak ayah. Di saat orang-orang banyak bercomooh tentang Rizky Febian tuh seperti ini, bilang ini itu, dan ayah pun selalu menawarkan, kayaknya ini ada film tinggal main ada. Dan Iki menolak dalam artian menolak karena Iki nggak mau seinstan itu, karena Iki pengen ada proses, karena Iki pengen ada pengalaman di hidup Iki, karena Iki pengen ada cerita nanti kelak di saat saya sudah kakek nenek, oh sedap. Tak hanya Rizky Febian, 2016 juga menorehkan kisah dua anak muda putra daerah yang sukses mengguncang dunia musik tanah air. Satu dari Tanah Toraja, satu lagi dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Esal Revano dan Mevin Malelak. Keduanya membuktikan tak ada kata mustahil di dunia ini. Kerja keras, semangat dan keyakinan membuat mereka yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi dilirik oleh semua orang. Membuka 2017, Esal dan Mevin sudah punya agenda berderet. Single baru, proyek khusus untuk duet mereka hingga tampil di Singapura dan Jepang. Dan emang banyak job dan juga banyak project dan juga jadi
sibuk, terus harus ngatur waktu segala macam, ngatur pola hidup itu udah pasti berubah. Penampilan. Iya, penampilan dan juga semuanya harus diperhatiin. Dan juga untungnya ada Kaisal yang udah terjun duluan ke dunia entertain, jadi dia Ya dia kan agak ngebantu. cuek sama penampilannya. Karena kan dia kan udah mulai banyak dikenal orang, jadi kayak banyak yang minta foto. Jadi harus gimana pun kita harus tetap tampil rapi kalau kemana-mana karena kita public figure. Jadi misalnya kita dulu tuh misalnya pakai baju biasa aja kalau ke mall atau apa. Tapi sekarang udah mulai perhatiin gitu. Pakai baju apa ya? Pakai baju apa ya buat OOTD, buat diupload di Instagram biar fans-fans itu pada komen nanti apa gitu. Yang aku dapat cinta yang tak ber